Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDXional dan juga Market Opening. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Robertus Yanuar Hardy untuk membahas bagaimana tadi beberapa emiten update yang sudah dibahas tadi adalah Astra International. Kita sudah bisa mengambil posisi beli karena di sisi harga sudah lagging cukup lama dan masih berada di harga bawah. Jadi kita bisa melakukan cicil beli pada Astra International. Berikutnya ada United Tractors juga yang akan membagikan dividen kumdetnya ini Selasa besok, senilai Rp171 per sahamnya. Analisisnya ini Mas Roberto, silakan. Ya, sebenarnya masing-masing dari grup Astra yang tadi udah kita bahas punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing, terutama yang bergerak di sektor komoditas. Sebenarnya kalau kita perhatikan antara UNTR dan AALI memang dua-duanya bergerak di sektor komoditas, yang satunya energi, yang satu soft commodity, pertanian atau CPO. Tentu di era seperti sekarang pandemi COVID-19 memang ada penurunan permintaan baik itu komoditas kelapa sawit maupun batu bara di pasar ekspor yang selama ini masih menjadi andalan utama dari perseroan. Tapi kedepannya sih kita masih melihat rangkaian upaya efisiensi yang bisa meningkatkan juga margin laba operasional dari masing-masing emiten. Nah, ini tentunya masih bisa dilakukan, ya mungkin bukan skenario yang paling ideal atau yang terbaik, tapi setidaknya untuk bisa meningkatkan hasil kepada pemegang saham ini tentu salah satu yang bisa dilakukan lah, mengingat sekarang ini mungkin tidak bisa terlalu banyak pertumbuhan di top line-nya, yang ada mungkin perseroan masih harus melakukan serangkaian efisiensi supaya di middle line sampai dengan bottom line-nya masih akan ada nilai yang bisa dinikmati oleh pemegang saham seperti itu. Ya, kita lihat cukup bergerak landai dalam 3 bulan terakhir, tapi masih di harga atas begitu. Apakah cukup ketinggalan kalau kita bisa mengambil posisi United Tractors untuk menjadi bagian dari portofolio investor maupun traders ini, Mas Robertus? Ya, selain mengharapkan dividen Rp171 per lembar, nanti juga maksudnya ke depan UNTR masih akan punya prospek bisnis yang cukup cerah di pertambangan emasnya. Seperti yang kita ketahui kan dia ada tambang emas di Sumatera Utara, Martabe. Tentu ini seiring dengan penguatan harga emas dan juga ya kita lihat juga belakangan harga batu bara Newcastle udah mulai improving. Jadi kedepannya sih masih akan bisa diharapkan lah akan adanya pertumbuhan yang positif di United Tractors, meskipun lini pertama alat beratnya masih ada penurunan yang cukup signifikan ya, karena yang perlambatan di sektor pertambangan dan perkebunan juga seperti itu. Oke, berarti masih ada peluang upside ya, potensial upside yang bisa digapai begitu oleh pergerakan dari UT. Berarti current price boleh kita hajar kanan begitu, lebih kepada untuk investasi jangka pendek atau menengah panjang kira-kira? Ya, kalau kita melihat recovery-nya dari mulai harga 12.000 sampai sekarang 22.000, tentu ke depan 12.000 di bulan Maret kemarin ya. Sekarang udah ada di 22.600, 700. Tentu masih bisa diharapkan akan adanya koreksi seperti yang udah terlihat. Ini sebenarnya penguatan udah cukup signifikan. Kalau misalnya ada koreksi bisa dilakukan strategi buy on weakness seperti itu. Oke. Buy on weakness saja untuk United Tractors berarti ya. Tunggu ada sedikit pelemahan baru kita bisa mengambil posisi beli. Apakah strateginya sama dengan AALI yang tadi sudah disampaikan juga? Kinerja 6 bulan terakhir ini masih di atas 100% bahkan. Iya. Kalau kita lihat sebenarnya tahun lalu kan sektor perkebunan ini low base gitu ya. Jadi tahun lalu itu banyak membebankan beberapa biaya-biaya yang sebenarnya non cash, tapi tahun ini bisa ada kebalikan yang lebih positif lagi. Ditopang juga oleh harga CPO yang membaik karena panen beberapa komoditas penghasil minyak nabati di India itu ada penurunan karena gangguan cuaca. Jadi sebenarnya kombinasi dari kedua sentimen positif tersebut masih mendorong kenaikan harga saham AALI. Ini kita lihat di bulan Maret masih di kisaran 4.200, sekarang udah 10.500. Ya, tentu hampir sama, pergerakan juga udah cukup signifikan, recovery-nya, rebound-nya. Tentu kalau ada kesempatan turun atau koreksi, kita bisa lakukan strategi buy on weakness juga, hampir sama seperti itu. Baik, itu di Astra Agro Lestari buy on weakness begitu. Dan kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini ya, Mas Robertus, pemirsa IDXional, bahwa indeks harga saham gabungan di awal pekan ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Robertus tadi begitu. Sentimen positif masih tetap ada dari global dengan adanya paket stimulus yang akan segera disetujui. Kemudian di dalam negeri juga ada rancangan undang-undang cipta kerja yang juga nanti tinggal menanti
menantikan bagaimana ketuk palunya pada Kamis mendatang. Kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini naik 0,59% pemirsa. Berada di level 4.956,807. Kalau kita cermati, dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas Robertus, indeks harga saham gabungan ini nampaknya masih malu-malu menembus level 5.000. Ada apa dengan level 5.000 bagi pergerakan indeks sebenarnya? Ya, ini masih menjadi level psikologis yang masih harus diuji gitu ya ke depannya, karena kita juga masih menantikan kabar terbaru termasuk dari global, apakah pemilu Amerika ini masih akan berjalan sesuai dengan jadwalnya, mengingat presiden pertahanannya lagi sakit. Tapi kalau untuk dari dalam negeri tentu kita masih mengharapkan adanya stabilitas lah gitu yang lebih bagus lagi menghadapi pengesahan RUU Cipta Kerja. Dan ya bukan tidak mungkin juga bahwa kita melihat di Eropa perkembangan terbaru seputar Brexit dan juga lockdown ini masih akan juga bisa mendominasi sentimen di pasar ke depannya. Jadi emang masih termasuk kategori wait and see dan masih berhati-hati investor, tapi kita udah mulai melihat pergerakan di hari ini sudah mulai bisa menjadi penopang lah untuk yang lebih positif di kemudian hari. Berarti hari ini 5.000 bisa tertembus dong kalau kita lihat dengan beberapa sentimen yang Anda katakan tadi, Mas Robertus. Ya tentu kita harapkan demikian ya, tentu sebagai para pelaku pasar yang sudah lama menunggu gitu ya untuk bisa kembali lagi trading di atas 5.100, 5.200 seperti itu. Ya, bagaimana dengan investor asing yang masih melakukan net sell? Ini juga sebenarnya pertanda apa begitu? Apakah ada peralihan switching investasi begitu dari investor asing masuk kepada mungkin ke obligasi ke atau reksadana, atau ada hal lain? Mereka lebih kepada cash as the king begitu? Ya tentu semua masih cukup mix ya sentimennya, karena kalau dari obligasi juga sebenarnya belum banyak banget yang masuk. Kalau dari segi market global secara keseluruhan kita mesti melihat masih ada kecenderungan untuk investasi, terutama di equity yang berbasiskan di China, karena di sana pemulihan bisa lebih cepat kan, karena termasuk salah satu negara yang dihantam lebih awal pandemi COVID-19. Dan pemulihannya juga berjalan lebih cepat karena sekarang di sana udah normal, bukan new normal lagi, udah mulai bergerak menuju normal. Jadi kita harapkan negara lain juga bisa mengikuti, termasuk juga negara berkembang di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, sehingga investor asing bisa mulai kembali masuk lagi ke sini seperti itu, Mas Pras. Baik, kita akan sampaikan juga ini